Selamat malam, Menyaner. Ini masih tes live ya. Sebentar coba tak invite Mas Agung. Pasti Menyaner pada terkejut ya, belum ada yang kenal muka saya. Saya dengan Oming. Ini lagi tes. Sebentar ya. Halo. Sebentar. Halo Mbak. Halo Mbak. Mbak, Nggak ada request. jadi gue live nggak ada request, nggak ada, Nggak ada. Nggak ada masuk. nggak ada, Sik. nggak ada masuk sama sekali. Sik. Ini di sini ada ininya, notisnya. Ya, apa yang ini Mbak? Ini kan untuk gue tapi di sini ya namanya Ini malah apa namanya nggak ada request sama sekali dari Mbak Omeng sih ke aku. ya. Tapi pakai akun ARC ya, Mas? Enggak, aku nggak pakai akun ARC. Mbak Vicky juga? Aku enggak. Oke. Ini ada Kalau semuanya nggak pakai akun Iya. ARC, nanti yang itu di-upload di ARC bisa tuh Mbak? seharusnya bisa ya. Kita semua nggak bisa. Ya udah. Kita semua nggak bisa pakai akun ARC ya. Terus pakai akunnya siapa? Mas Rahayu. Rahayu semua. Sebentar ya. Ini lo lagi koordinasi. Lagi panik gak bisa join. Sebentar. Lihat tuh, Heeh. di balik Mbak. Ayo, Iki. Aduh, apa aku iki? Terus gimana? Mas. Oh, Kita jadinya gimana? kita pakai dia aja. Jadi begini aja kita live-nya ya. Nah, ini memang live ini. Ini live di IG. di ARC nih. Oh gini, tapi nggak kelihatan aku apa? Aku kelihatan. Mas sama Mbak Vicky kelihatan. Kelihatan? Kelihatan? Oh gitu. Iya. Nah. Ini live coba tak lihat di HP satunya ya. Iya. Seperti apa posisi? Iya, monggo. Jadi Pak Ansor gimana masukinnya tapi? Invite di Tambahnya Mas. Tambahnya Pak Ansor ya? Ya, coba undang Pak Ansor. ini yang live. Oh iya iya. Iya. Di HP ya Mbak. Nggih. Ini ya. Nggih, Mas. Ya udah Pak Ansor dimasukin dengan cara begitu aja Mbak. Halo. Ya. Pak Ansor caranya. Terpaksa gini. Mas Budi Mas Agung. Oh, itu belakangnya kita kelihatan. Kalau nggak gini nggak bisa. Oh, belakangnya kita yang kelihatan. Nggak bisa nge-add. Kameramu keliru. Itu Kameramu dipakai yang kamera nih. Sek tak flip. Kamera nih Sek. Mbak Omi dipakai ning layare HP. Yo. Sek tak flip. Siap. Ini yang di nanti kalau gitu ini Mbak Omeng yang pegang ini ya apa? slide-nya ya.
Gubrag. Se. Aneh. Oh, wes. Gini aja. Aneh apa ya? Tadi tuh gini, Mbak. Se. Mas Awan tuh left, ya Mas Awan left. Terus saya masuk. Iya, Bisa gini masuk. aja. Tuh. Darurat. Makanya Pak, aku juga gitu. Oke, Kak? Udah masuk juga nggak bisa. Nggih. Nggih, monggo dimulai Mbak Piki. Tangannya pakai Mbak Openg capek nggak tuh? Ayo coba. Gimana? Megang. Ada holder. Ada holder, tenang. Kita Oke. kalau pakai WA group. Iya. Iya. Bukan ya, bro. Sorry ya, menyanur ini masih goyang-goyang. Pasang di holder dulu. Tidak ada menyanus yang menyaksikan. Ada dong, rame. Ada 94. Ini pakai apanya air? Ini HP sebagai di kameranya dipasang depan HP gitu loh Pak. Coba. Oh, Pak. Coba. Oh, Pak, coba saya belum masuk soalnya. Ini sebentar Pak, sabar Pak, lagi dipastik, Oh, ya, dipasin. Aneh ini ya. Repot ya. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan Pak Ansor? Sudah. Oke. Teknologi ya. Orang itu ganggu gue ya ganggu iki. Oke. Ini namanya nekat ini. Bener nekat ini. Nggih. Sampun lumayan stabil kan? Sebentar nggih. Ya. Saya harus Aku belum lihat di deh. Bentar dulu tak lihat di HP dulu Mbak yang di Oke. HP satunya coba. Nggih, Mas. Nah, kita nggak bisa baca komen sama sekali ya. Kalau penyiar jangan protes. Iya, yang bisa baca komen hanya saya. Menyanarnya langsung terkejut ini. Ada Goyang. Enggak. goyang ya? Pegang yang goyang. Nggih. Nggak pakai standing ya. Oke, pakai Pak, pakai Mas. Kurang kurang pas dikit. Kurang Posisinya. atas. Yang kanan itu bagian luar, yang kiri nggak begitu masuk. Sampun Mas. Belum Mbak. Kayak gini Mbak, coba lihat gambar dari saya Mbak. Oke. Ini apa? Bentar. ya Dari aku. kurang geser dikit aja. Nggak bisa maju nanti deh. Bentar, kurang dekat ya. Bentar. Sebentar. Bukan, malah kurang jauh dikit Mbak. Kurang jauh, oke. Gini ya. Kalau dikit Terlalu ke kanan, terlalu ke kanan, kiri gitu. Ya, sebentar. Oh, gubrak. Kanan Mbak, kurang kanan sekarang. Kanan, itu kamera ini ya. Iya. Terlalu ke bawah. Terlalu ke bawah. Kurang ke atas, sebentar. Mungkin Mbak, HP satunya bisa nggak Mbak sambil ngeliat di HP satunya? Karena Oh, iya. aku Bisa. ngabarnya Bisa. belum Nggih, sebentar Mas. udah sampai HP satunya Oke. supaya kelihatan. Sebentar Mas. Bentar ya. Sebentar. Apa ganti ini aja ganti tripod. Ganti tripod. Tenang nggak? Ini nggak bisa maju ya. bisa. Nggak Bentar bisa ya. maju. Darurat. Sebentar. Aduh tuh. Se. Sebentar ya menyanar. Sebentar. Se. Ganti tripod. Oke, siap. Gak apa-apa, kita tunggu deh Mbak. Yang penting bisa ada cara lain. Sebentar Mas. Ini feedback nih. Feedback. Kalau feedback ini mungkin Iya. punya saya. Oh ya. Nah, kalau begini bagaimana? Kurang ini Maju? Gimana? Ya cukup Mbak. Cukup? Segini Oke. aja. Ya cukup. Oke. Tapi ini mungkin Jauh lagi. di IG live-nya mungkin agak delay Mas Agung. Pak. udah. Nggih. Udah. Oke.
Oke. Apa ya? Oke, Hop, Jos, gini. Makasih menyaner. oke. Makasih Udah oke. sudah bantuin nyeting ya. Udah oke. Ya. Ini pada komen, hop, gitu pas katanya. Nggih, monggo dilanjut. Oke, sip. Terus, oke. Aduh. Nggih, kalau suaranya gimana ini menyaner? Masih kedengaran jelas nggak? Coba Mbak yang bisa baca lo ya, aku Nggih. bisa baca lo. Nggih. Pas. Sing penting Pas, iso pas. live katanya. Katanya menyaner yang penting. Heeh. Ya, Oke. kaca menanus pas, siap. Nggih. Jos mbok. Oke. Udah oke. Nggih. Gimana Mbak Vicky, bisa dimulai? Ya Mbak, iya Pak, mulai aja sebelum gangguan yang lain datang. Tapi ini nggak pakai slide Mbak Vicky. Tapi ini yang slide Pak. Loh, kalau Oming gimana caranya, Mbak? Mbak Vicky aja yang slide-nya Mbak. Mbak Vicky dong. Gimana caranya juga ya? Iya. Kameranya bisa diarahkan ke belakang tuh Mbak. Heeh. Itu kameramu. Ya. Balik Mbak Vicky. Ini Kameranya bisa depan. Atau kalau perlu nggak, kalau memang nggak perlu pakai nggak bisa nggak pakai slide nggak apa-apa kan hari ini yang penting live ya. Ye, kata menyaner sing penting live. Ah, itu bisa. Nggih. Itu bisa Mas Agung. Nggak kelihatan nggak apa-apa ya, yang penting nganu live. Nggih. Slide-nya nggak kelihatan nggak apa-apa. Nggih. Nggih. Suaranya lancar. Nggih, suaranya lancar. Nggih. Nggih. Itu tak mute Mas. Supaya nggak ganggu Mas. Nggih. Suaranya kencang tapi jelas. Nggih. Menyanernya sabar kok, Mas. Sing penting live katanya. Nggak apa-apa, yang penting didongengin dan bisa lihat Mas Agung sudah marem, katanya Mas Guru Joyo. Sing penting ketemu, kata Mas David Yup, darurat seru. Oke. Nggih. Oke, bisa dimulai. Mbak Vicky, Bentar, Pak Pak. Meng, Mas Bentar, Agung. Pak. Nggih, Pak Ansor, monggo. Kramer kita harus selesai jam 12 ya Pak. Mbak Vicky itu bagianmu nutup itu Mbak. Ora aku ngokotan yo ning kene Mas mengan Mas. Oh ya wis. Jam 12 Mbak Vicky. Heeh. Jam 12 selesai soalnya Mas Agung sinyalnya bermasalah jam 12. Di tempat saya ada pengumuman makan ada perbaikan jaringan jam 12 malam Pak. Jadi kalau bisa agak cepetan. Oke, siap. Dimulai aja ya. Nggih, Monggo. monggo. Oke. Atlantis Series 207. Kahyangan Ngejawanta dengan judul Seto Kumoro Turonggo Jati. Slide pertama. Seto berarti warna putih yang mengkilat seperti sutra. Jadi seto bukan berarti warna putih biasa. Jadi bukan putih tembok ya atau putih apa yang nggak mau gitu. Ya baik yang putih mengkilat tapi bukan seperti perak. Kalau perak bukan putih. Lanjut Pak. Slide 2. Turonggo berarti kuda yang sempurna dan gagah dan akan sangat langka di Arcokondo ini. Jadi bukan kuda yang cacat yang dikatakan turonggo Pak ya. Turonggo itu kuda yang sempurna. Lanjut Pak. Slide 3. Seto Kumoro Turonggo Jati adalah kuda putih jantan yang sangat langka dengan warna manik mata agak kemerahan, jadi bukan berwarna hitam. Jadi kelihatan warnanya tuh mata-matanya kelihatan agak merah gitu. Jadi bukan coklat, bukan hitam. Terus bulunya bulu putih mengkilat kayak sutra. Lanjut Pak. Slide 4. Seto Kumoro Turonggo Jati memiliki moncong berwarna putih dan bibirnya berwarna merah, bukan hitam ataupun coklat. Oh maaf, slide 5 nggih. Bener Pak? Oh bener nggih. Nggih. Bener. Nggih. Ya, tapi nggak kasih keterangan, lanjut aja Pak. Slide 5. Seto Kumoro Turonggo Jati culanya berwarna putih mutiara, sangat kuat tetapi tidak berat. Ringan tapi ini Pak, kalau ringan tapi keras. Lanjut Pak. 6. Seto Kumoro Turonggo Jati, rambut kepalanya juga berwarna putih, sutra, dan sangat kuat, susah digunting atau dipotong.
dapat dikatakan sangat nggak mungkin digunting, malahan pakai gunting biasa nggak bisa. Yang keras baru bisa kali Pak. Ayo Pak. Setuju. Seto Kumoro Turonggojati, sayapnya berwarna putih sutra, berbulu dan berbentuk mirip dengan sayap angsa, hanya lebih lebar. Mirip sayap angsa tapi lebih lebar. Jadi kepakannya itu kelihatan lebih panjang lah, kanan kirinya lebih panjang. Lanjut Pak. 8. Ekor dari Seto Kumoro Turonggojati juga berwarna putih sutra dan sangat kuat serta sangat susah digunting atau dipotong. Makanya kadang-kadang kalau ekor kuda itu biasanya dipakai untuk rebab itu loh Pak, ngekop gitu. Jadi bukan pakai senar, itu harusnya pakai ekor kuda. Tapi untuk ekor kudanya Seto lebih bagus lagi karena dia tidak bisa putus. Ayo Pak. 9. Seto Kumoro Turonggojati, kuku kakinya berwarna putih mengkilat seperti mutiara. Jadi bukan coklat ya. Lanjut Pak. 10. Seto Kumoro Turonggojati terkadang datang menggunakan cula, kadang tidak menggunakan cula. Itu tergantung yang punya, mau dipasangnya atau tidak. Lanjut Pak. 11. Seto Kumoro Turonggojati terkadang datang menggunakan sayap. Yang sering kelihatan di dekat Waduk Malahayu ya, Tegal atau Brebes ya, aku lupa apa itu dekat Waduk Malahayu. Lanjut Pak. 12. Sayap dan cula tersebut kadang tidak dipakai agar tidak dikenali oleh masyarakat yang ingin memilikinya. Ya supaya nggak diburu, maksudnya begitu. Lanjut Pak. Seto Kumoro Turonggojati juga sangat senang makan pecel dan sambal daripada rumput. Makanya ya ini kuda yang ini, dan untuk mancingnya kalau kita dulu menggunakan masak sambal Pak, di sambal masak di tempat yang sering dia muncul, tapi sambal yang khusus ya. Makanya aku sangat memperhatikan ketika Pak Wawan masak sambal kan, karena salah satunya itu untuk mancing seto keluar Pak. Oh gitu. Oke. Paham. Oke. Lanjut. 11. Seto Kumoro Turonggojati juga bisa mengerti apa yang dimau manusia. Tapi manusia yang tidak mengerti apa yang dimau dia, itu kebalik Pak. Lanjut Pak. 15. Seto Kumoro Turonggojati juga tahu siapa pemiliknya, jadi tidak akan mau diatur yang bukan pemiliknya. Jadi kalau ada orang yang cuma hanya rumah sonduin saja itu bukan pemiliknya, tidak akan didatengin. Jadi hanya bisa cerita nih, orang tahu ketemu gitu Pak. Lanjut Pak. 16. Seto Kumoro Turonggojati juga mempunyai pusaka berupa keris. Ya, oke lanjut aja Pak. 17. Sehingga yang memiliki Seto Kumoro Turonggojati pasti memiliki keris tersebut. Tentunya lurus yang jelas. Jadi bukan log ya Pak ya, bukan besar log. Oke. Lanjut Pak. 18. Seto Kumoro Turonggojati juga mengerti mana pusakanya dan mana bukan pusakanya. Aku sangat tahu dia. Jadi malah mungkin walaupun diganti-ganti rongga dia tetap akan ngerti ini yang ini gitu. Bisa milih dia Pak. Lanjut Pak. 19. Seto Kumoro Turonggojati juga bisa membedakan mana gending sekar kaidran dan mana bukan gending sekar kaidran. Jadi walaupun itu bukan lagu Jawa, bukan gending Jawa, dia pasti akan datang kalau gendingnya tepat. Terutama itu juga bisa dipakai untuk mancing kalau misalkan pas di dekat tempat yang sering dia muncul Pak ya, selain sambal. Lanjut Pak. 20. Pada zaman dulu kuda putih merupakan tunggangan para raja. Karena dianggap kuda paling indah. Tapi masalahnya katurangganya kadang-kadang orang nggak tahu ya kalau jadi kadang-kadang ada yang matanya hitam, ada yang moncongnya itu agak coklat dan sebagainya. Tapi harusnya kalau seto badannya putih semua, matanya agak merah. Lanjut Pak. 21. Sehingga di seluruh belahan bumi pimpinan tertinggi biasanya akan naik kuda putih. Bagi mereka yang penting kuda putih sih kalau saat ini Pak, karena mereka tidak akan ngerti katurangganya seto seperti apa. Lanjut Pak. 22. Tapi tidak akan ada kuda putih sesempurna Seto Kumoro Turonggojati. Itu yang paling tidak versi saya ya Pak. Lanjut Pak. 23. Karena Seto Kumoro Turonggojati juga punya anak buah. Oke, kalau
itu banyak. Lanjut aja Pak. 24, dan anak buah Seto Kumoro Turonggojati ada di berbagai negara. Penjelasannya mungkin di bawah-bawahnya, jadi mungkin lanjut aja Pak. Langsung lanjut aja. Pengabdian yang cukup lama, Seto Kumoro Turonggojati mempunyai tugas dari Nuswantara. Ada banyak sih tugasnya, cuman mungkin dijelaskannya di bawah-bawah aja. Lanjut Pak. 26, tugas pertama anak buah Seto Kumoro Turonggojati adalah untuk menjaga trah kerajaan di Tanah Muruk dan di berbagai belahan bumi, agar perjanjian kerajaan-kerajaan tersebut dengan Nuswantara bisa berlangsung. Itu artinya dia ikut yang termasuk dalam mengawasi perjanjian yang sudah berlangsung, walaupun kerajaan-kerajaan tadi sudah berusaha menghilangkan semua data ya Pak ya, sehingga sejarawan tidak harus punya data itu gitu. Tapi Seto tetap akan mengawasi itu. Lanjut Pak. 27, tugas yang kedua, maka seluruh anak buah Seto Kumoro Turonggojati harus bergiliran dari zaman ke zaman mengikuti trah kerajaan-kerajaan tersebut. Ya tujuannya untuk nanti pada saat sudah tiba waktunya, ada perannya Seto dalam ikut menagih janji tadi Pak. Lanjut Pak. 28, selama mengikuti trah kerajaan-kerajaan tersebut, maka anak buah Seto Kumoro Turonggojati harus bersikap pura-pura tidak tahu dan bertingkah seperti hewan-hewan pada umumnya. Karena memang Seto Kumoro Turonggojati dan anak buahnya bukan tahu Pak, jadi pura-pura bukan tahu kan benar itu. Lanjut Pak. 29, supaya berjalannya kerajaan, maka sistem peradaban juga harus dilakukan oleh berbagai orang yang menjadi kunci peradaban, dan orang-orang tersebut harus diikuti oleh kuda putih. Ya semoga jelas maksudnya diikuti kuda putih itu berarti kan dia sadar nggak sadar diawasi toh Pak. Oke. Lanjut Pak. 30, dalam mengikuti orang-orang yang menjalankan peradaban tersebut, sadar atau tidak orang tersebut pasti ingin memiliki kuda putih walaupun hanya sebatas lukisan. Mungkin ini karena waktunya mepet Pak, kita lanjut dulu aja. Ini disclaimer pertama di 40 aja Mbak, disclaimer pertama di 40 aja ya, karena biar bisa selesai di jam 12 sebelum jaringan internetku Ya, 31, bahkan ada yang membuat patung dalam berbagai bentuk, baik untuk hiasan di dalam rumah maupun di luar rumah. Ya, disadari atau tidak, itu termasuk dalam strategi yang sudah dibikin leluhur. Lanjut Pak. 32, dan semua hiasan ataupun lukisan yang berupa kuda putih atau paling minimal bagian kepalanya saja. Kalau zaman sekarang itu dijadikan CCTV itu Pak. Oleh leluhur. Lanjut Pak. 33, karena di bagian kepala pasti ada matanya, dan mata itu yang akan digunakan oleh leluhur di tanah Jawa untuk mengawasi peradaban yang sedang berjalan. Sehingga walaupun mereka pasti akan menghindar, tapi leluhur kita lebih siap untuk menangani apa yang akan membuat mereka jadi nggak bisa menghindar gitu Pak. Lanjut Pak. 34, maka disadari atau tidak, walaupun patung itu terbuat dari batu atau semen, kuda tersebut kadang agak bergerak jika diawasi dengan CCTV. Tapi tidak semuanya bisa mengawasi itu dengan detail ya. Tapi kadang ada yang bisa kelihatan bergerak sih. Tapi ya kadang. Lanjut Pak. 35, namun patung kuda yang mempunyai kekuatan tersebut hanya berada pada orang-orang yang memegang kunci peradaban. Makanya ada loh pengusaha besar yang didatangi langsung bablas ini gitu. Lanjut Pak. Oke. 36, jadi tidak semua patung kuda putih bisa bergerak meskipun disajeni. Jadi hanya yang tertentu ya, jadi bukan semuanya. Lanjut Pak. 37, tapi di tempat yang memegang peradaban, bahkan tidak disajeni saja, kadang-kadang patung kuda tersebut bisa bergerak atau minimal mengedipkan mata. Makanya kadang-kadang bisa bikin stres orang yang lihat itu, tapi kadang lebih sering diabaikan toh Pak daripada dibahas biasanya. Lanjut Pak. 38, bahkan terkadang bersuara seperti mirip suara kuda pada umumnya, meskipun di sekitar tempat itu tidak ada kuda. Yang jelas itu hanya ada di tempat orang-orang yang memegang peradaban, terutama mereka yang dulu mengadakan perjanjian dengan leluhur kita Pak. Jadi bukan di tempat-tempat yang sembarangan
walaupun ada patung kuda putih bagus itu ya belum tentu. Lanjut Pak. 39. Maka Bolokiwo kadang menamakan ini dengan nama pesugihan jaran ngorek agar menganggap kuda ini sebagai makhluk jahat. Bolokiwo memanfaatkan itu dengan menggunakan dengan membuat pesugihan jaran ngore Pak ya. Biasanya kalau terdengar ikan suara seperti itu maka kemudian nanti duitnya habis gitu kan, ludes duitnya gitu, atau mas-masan hilang biasanya gitu. Itu namanya pesugihan jaran ngore. Zaman dulu itu tahun berapa ya, 80 tahun 70-an Pak, itu masih sering terdengar itu. Lanjut Pak. 40. Terkadang juga terdengar suara seperti suara kuda berlari baik di dalam maupun di luar ruangan di tempat orang yang diikuti. Tapi sekali lagi loh ya, ini tidak di setiap tempat orang, ini hanya di tempat yang memegang peradaban, terutama yang mengadakan perjanjian dengan negara kita waktu itu. Ya karena jam 40 aku disclaimer dulu, saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan Nagana Protapa Angin karena dia melakukan ritual tidak sesuai ARC, yaitu ritual siraman. Ya Mbak, lanjut Mbak Vicky. Contekannya ada nggak Mbak? Contekannya ada nggak? Contekannya. Ada. Oke Mas. Tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau keguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bambang Sudedjo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bambang Sudedjo saja atau saya saja atau Mas Agung Bambang Sudedjo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke. Disclaimer tambahan, meskipun aku di Jakarta aku nggak bakal ngadain kopdar. Mantap. Guys, monggo Pak Ansor, mungkin ada beberapa tambahan Mbak Vicky, ada pertanyaan? Pak Ansor. Oke. Tadi itu Atau saya lupa. malah Mbak Omi yang ada pertanyaan. Mbak Ome monitor. Monitor Pak. Mbak Jo monitor. Mbak Jo dibahas, ada monitor di belakang. Oh, Nggih. enggak. Atau minta request dong yang kemarin. Nggih. Request apa itu, Pak? Monggo lanjut, Pak. Nggih. Nggih. Maaf nggih, bentar. Enggak, masalahnya kehapus di tempat saya kehapus Mbak Ome. Oh, nggih. Sebentar. Ya, Kacau. enggak apa-apa Mbak Vicky, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Enggak bisa. Enggak Kenapa apa-apa. malam ini penuh drama? Kenapa malam Ini ini? penuh dengan drama. Kalau gitu aku ada Pak. Oh, gini. Yang tanya, Pak. Bu Susan minta tolong dikirimin ke Pak Ansor. Karena HP-nya ini dipakai buat live. Jadi saya nggak bisa gerak Pak Ansor. Oh ya. Nggih. Khususan monitor. Bu Susan monitor. Monggo. Penuh drama. Kalau nggak Bu Susan, Pak Jojo. Loh, bukan yang ini Bu, yang awal Bu. Kacau ini. Wah ini. Khususan, bukan yang ini. Lanjut Bapak. Menyanur pasti pada bingung ya. Menyanur pada bingung ini kenapa ini benar-benar darurat Niki. Mohon maaf ya Menyanur. Mungkin gini aja Mbak Jo, mungkin Nggih. Mbak Vicky, Mas Aku, Nggih. mungkin saya sedikit hafal ya. Wah, mantap Pak Ansor. Monggo Aku Pak. aja yang tanya dulu Pak. Heeh. Aku aja. Oh, ini. Nggih. Contekanku banyak. Nggih. Mbak Vicky duluan. Ini, Heeh. ini sudah ada saya kirim nih Bu Susan. Oke. Ini Mas Agung, ini Oh pertanyaan. ya. Harusnya saya bertanya itu 3 kali Mas Agung. Tapi karena ini waktunya yang sangat mepet, jadi mungkin ini saya tanya 2 aja ya. Nanti ada. Ini pertanyaan saya sebagai menyaners Mas Agung.
perencanaan saya sebagai manyaner. Gini Mas, saya itu dapat cerita dari Bu Susan kalau belum lama ini saat Bu Susan dan Bang Jojo pergi dengan Mas Agung. Ada momen kalau Bu Susan dan Pak Jojo itu berpapasan dengan dan melihat ada perempuan cantik yang salim ke Mas Agung, dan kalau dilihat dari usia dan perawakan beliau sepertinya tapak kaki beliau itu sama dengan tapak kaki yang ada di Batu Tulis Bogor. Itu loh Mas. Gimana Mas? Itu mantan murid saya, Pak. Oh, mantan. Ya, bukan murid saya sekarang, mantan murid. Jadi udah lama nggak ketemu, terus pas itu ketemu di restoran itu gitu. Oh, kalau mantan murid Mas, kok sampai salimnya itu cium tangan gini loh Mas. Setahu saya itu Mas Agung kan kalau jajak salaman tangan kan agak susah. Contoh waktu di Surabaya itu saya salami tangan itu, lupa Ansar, saya ini bukan si Pak Koiri kan gitu Mas Agung. Ya karena nggak nyadar aja kalau mau salim Pak tadi. Tak pikir cuman mau salaman doang sih. Oh, ngoten. Nggih. Kalau itu murid Mas Agung, berarti Mas Agung mempunyai foto yang mana banyak kan biasanya itu foto guru dengan murid, foto berjejer gitu Mas. Nah, apakah boleh nanti itu saya atau Bu Susan, Pak Jojo itu minta fotonya ke Mas Agung, mungkin gitu Mas Agung? So, itu mantan murid ya Pak, jadi saya udah nggak punya fotonya Pak. Oh, kalau nggak punya fotonya mungkin Mas Agung kapan-kapan lagi ajak Pak Jojo sama Bu Susan untuk bertemu beliau Mas Agung, biar nanti difoto narsis gitu Mas Agung. Gimana Pak? Kalau di rumahnya ya aku. Kalau di rumahnya tak aja, nggak tahu ya Pak. Iya. Sebenarnya nggak Mas Agung. Kami ini semua menyams itu ingin bisa mengenali beliau. Jadi kalau diizinkan boleh nanti itu bisa menggambarkan atau memvisualkan beliau lengkap beserta mahkotanya, Mas Agung. Bagaimana Mbak Vicky atau Menyaners kira-kira setuju apa enggak? Coba dilihat di komentarnya para Menyaners, Mbak Jojo. Nggih. Aman. Kalau komentarnya di Menyaner ini kopdar gayeng iki katanya Mas generasi menor. Terus iki sebentar tak bacain lagi. Itu ada samudra ngantariksa, setuju. Nggih, setuju. Bingung tapi pasrah katanya. Mbak Wahyu Ninur, nggih, bingung tapi yang lain ini pada bilang nggih, setuju. Kami itu ingin tahu wajah beliau aja Pak Mas Agung. Jadi seperti itu. Akhirnya Mbak Vicky, Mbak Jo saya itu teringat itu loh, lagunya di mobil siapa sih itu yang warna putih itu loh, selalu diputar lagunya Mbak Ute itu loh, Mbak Ute Rutsana ya, kalau nama keren beliau, nama panggilannya Mbak Ute. Apa ya, ingin ku miliki. Wah, Itu loh, Ansar nyanyi aja Pak. Itu murid saya Pak. Masa mau di ini apa, mantan murid sih, bukan murid ya. Mantan murid. Udah lama jadi murid soalnya. Oh. Jadi saya nggak ngerti alamatnya Pak untuk ini. Kalau mau digambar, kalau misalkan khususan sama Pak Jojo masih ingat ya monggo Pak. Kayak apa? Karena kalau saya kan nggak bisa memberikan deskripsi. Kalau aku ngasih deskripsi gambar orang kan selalu meleset Pak. Oke. Oh, ngaten Pak. Oh, mungkin khususan sama Pak Jojo mungkin itu lebih bisa menggambarkan gitu. Lebih bisa. Tapi itu mantan murid saya Pak. Oh. Nanti bila mana Pak Jojo atau Bu Susan itu menggambarkan, mungkin nanti disampaikan ke Mas Agung. Mas Agung benar gak ini mantan murid Mas Agung? Oke ya, termasuk oke. Nanti ngoten Mas Agung. Oke, siap. Terus untuk pertanyaan
Ini nanti disclaimer-nya ada berapa Mbak Vicky? Ada cuma satu ini aja apa ada dua Mbak Vicky? Kira-kira. Dua ya mas, di berarti 90 atau 100 sama ini terakhir penutupan. Oh gitu ya. Gimana kalau ini kita lanjut aja? Barangkali Mbak Vicky ada pertanyaan. Aku ada Pak. Pak Ansor emang nggak ada pertanyaan Pak? Ada nanti di kedua aja Mbak Vicky. Oke. Sebentar Mbak Oke. Vicky, Pak Ansor, Mas Agung, saya coba tanya menyaner, ini masih ada suaranya nggak menyaner? Tadi ada Mas Tovan bilang nggak ada suara, terus Mas Hoiri bilang kok error. Halo, Coba. oke. Halo, coba ada nggak? Coba menyaner, Suaranya tolong ada ada. Dengar Oke. nggak? Masih ada Ada, suaranya. oke. Oke. Masih aman, Aman. kata Mas Guru. Oke, silakan dilanjut Mas Agung, Oke. Mbak Vicky dan Pak Ansor. Oke. Oke, Ya. thank you Mbak. Oke. Oke, Mas Agung Mas asisten dari gue Mas. Nggak ada terbentuk Mbak, kan nggak ada suaranya kan apa? Ada suaranya apa enggak? Oke. Sebentar. Katanya normal katanya. Oke. Oke, gimana Mbak? Oke. Tadi Oke, sempat Mas. error Kalau tapi ada udah aman. pertanyaan. Oke. Oke, monggo lanjut. Oke, aku ada beberapa pertanyaan, mungkin bakalan tak kebut Mas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu gini Mas, apakah Mbak Kunti itu tidak ingin mainan kembang api Mas selama di room? Karena kan di sana kan banyak ini jenis-jenis kembang api ya gitu Mas. Oh, jelas pengen Mbak. Dan ini kalau mengarahkan Tadi sempat error tapi udah aman. suaranya feedback ya. Ada feedback. Oh bukan di feedback ya, itu ya dari Pak Ansor ya tadi ya. Oke. Sudah saya matikan Mas Agung. Oke. Oke. Jadi apa tuh namanya, mereka pasti pengen Mbak, tapi mereka cuma nggak tahu tempatnya kan, makanya kita yang nunjukin gitu loh kembang api yang cocok itu di tempatnya 545 sama 585 itu paling cocok sih untuk kembang api yang bisa dipakai mainan oleh mereka gitu. Cuman masalahnya mereka itu bukan orang pintar Mbak ya. Mengarahkan mereka itu sungguh sangat sulit gitu loh. Jadi mereka disuruh ke sana itu sifatnya itu misalkan mereka tugasnya misalkan kemana gitu. Terus pada saat menuju ke tempat itu tiba-tiba melihat pohon besar atau melihat ada rumah gede atau gimana malah belok ke sana gitu. Kadang-kadang gitu Mbak masalahnya. Ini yang dari Malawapati juga lagi bingung kelabakan karena menghadapi kondisi di mana mereka tuh makhluk yang sangat sulit tuh, bukan nggak mau diatur bukan, tapi lalen terutama itu. Terus kalau ada sesuatu yang dianggap mereka menarik belok gitu loh Mbak. Misalkan pohon gede gitu langsung manggon di situ, terus cocok-cocokan di situ karena di situ merasa dapat untuk tempat main dan mereka main di situ sampai lupa tugas berikutnya apa gitu loh. Maka emang kudu digeruduki sebanyak-banyaknya supaya ini. Karena kalau hanya untuk wilayah daratannya si itu negara Rom itu 1 meter persegi bisa diduduki oleh 80 Mbak Kunti. Berarti tenang aja Mas, selama pendudukan per meter perseginya masih berjalan pelan-pelan, pasti suatu ketika nyampe lokasi sih. Cuman itu mengarahkannya memang rada angel Mbak. Oke Mas. Oke, terima kasih jawabannya. Terus tambah ini Mas, selama di Rom, apakah Mbak Kunti nggak pengen diajarin jadi tentara yang bener Mas? Makanya kalau mereka seharusnya kan ngajarin Mbak, cuman masalahnya kan ketika mereka malas menganggap Mbak Kunti nggak ada dan nggak ngajarin, pasti mereka kan belajar sendiri Mbak dengan sebisa mereka gitu. Jadi kalau suatu ketika di Rom itu anak bedil muni dewe atau tiba-tiba normal terbang sendiri atau tiba-tiba ada pesawat melaku dewe, pesawat tempur melaku dewe dan sebagainya gitu, itu berarti Mbak Kunti sudah mulai ada di lokasi yang ditargetkan gitu loh. Tapi kalau itu belum tuh berarti belum nyampe ke lokasi itu, karena mereka kan memang oradongan toh Mbak, kongres bangsa oradongan itu kayak yang di tempatnya khususan itu kan dikokon ngopo malah kayak sini mengetek ke banyu itu Mbak. Di tempatnya khususan itu
disuruh ngapain, tapi kan dia nggak mudeng dengan perintahnya. Makanya emang ya itu Pak, problem kendalanya adalah kendala memberi perintahnya itu gitu. Bukan dia nggak mau disuruh. Orang dong angel Pak, makanya ngadepi radong itu kan beda Pak. Apa lagi Pak? Oke. Terus yang ketiga Mas, selama di Rom, apakah Mbak Putih nggak ingin jadi manusia? Mengingat dulu mereka kan korban kolosialnya bangsa Rom. Jadi apakah mereka nggak berusaha merebut raga orang yang di sana? Terus kalau misalnya iya, aku ini Mas mau usul. Kayaknya raganya pangeran kurang mobil aja Mas Putih. Itu yang kondisi awal harusnya iya ya. Tapi kan ini dari kalangan tanah mesti juga akan bersiap-siap kan Mbak. Ya tergantung nanti sambutannya dari sana gimana. Kalau sambutannya adalah pengabdian terus menerus, ya berarti Mbak Putih harus makin ini ya, makin banyak yang didatangkan ke sana supaya tidak bisa diabaikan. Yang pertama itu. Yang kedua apalagi kalau penghinaan terus kemudian di tempat yang sering terdengar kekiannya Mbak Kunti terus di sana dikasih kuda supaya orang berpikir itu suara kuda meringkik bukan suara kekiannya Mbak Kunti kan. Ya Ben, kalau memang seperti itu ya berarti harus makin banyak Mbak Kunti yang bisa yang ke sana gitu kan. Soalnya karena Mbak Kunti itu bukan makhluk yang gampang disuruh untuk kamu nggak lakukan ini ya gitu kan, nggak gampang gitu loh Mbak. Ya itu makanya butuh proses dan butuh waktu, tapi paling tidak sampai dengan hari ini sudah lumayan kok yang terjadi di sana gitu. Tapi ya memang tuh dan demi itu kudu jadi sih Mbak, dan harus dimulai dari negeri Rom. Makanya ini harusnya dari Malopati harusnya sudah mulai mengawasi mereka supaya itu dan demi benar-benar terjadi, demi amar menungso benar-benar kudu jadi gitu loh Mbak. Dan sangkanya melaku. Dan itu harus dari negeri Rom. Permulaan dari negara Rom. Gitu Mbak, apalagi. Terus Mas, ada beberapa lagi, tapi cuma nanti buat staff disclaimer yang nanti aja deh. Mbak Vicky, Itu sih Mas. Oke? apakah nanti langsung ke ini aja Mbak ya, ke 100 terus habis itu udah lebih jadi biar nggak terlalu banyak waktunya, karena khawatirnya nanti kalau di atas jam 12 repotnya udah jam 11-12 ya soalnya. Pas 100 ya Mas? Pas 100 ya? Ya pas 100 saja. Gimana Pak Anson? Apakah pertanyaan saya langsung saya habiskan sekarang aja, nanti biar nggak banyak-banyak. Ya. Saya kebut aja. Oke. Boleh. Ngerti Mas? Boleh. Apakah ada bedanya Mas suara Mbak Kunti dan suara kuda Mas? Kalau orang nggak pernah dengerin mungkin nggak paham Pak, tapi seharusnya ada bedanya dong. Suara kuda kan gitu kan, tapi kan mungkin untuk orang yang nggak pernah dengar suara guyu suara guyu nih Mbak Kunti mungkin dianggap suara jarat bisa aja tuh Pak. Kalau nggak pernah dengar suara dua-duanya. Iya. Oke, lanjut kali Mas. Kalau kuda Mas digunakan untuk mengkamuflase suara Mbak Kunti, apakah Mbak Kunti kira-kira terima Mas? Dan kemarin digebuk itu sampai melayu gitu loh Pak, sampai nabrak-nabrak si kuda. Kuda itu kan punya mata, punya insting Pak. Harusnya nggak mungkin nabrak benda yang kira-kira keras dan berbahaya untuk dia. Kalau dia ditabrak mobil mungkin, tapi kalau kuda nabrak itu enggak sih, setahu saya gitu. Oh, Apalagi kuda terlatih loh Pak, masuk kagetan, masuk gampang hanya gara-gara suara orang benerin bangunan terus dia kabur sampai ketakutan kayak gitu. Yeah. Berarti kan kesimpulannya itu tentara yang di atas yang naik kuda itu cuma sengaja dijatuhkan oleh Mbak Kunti yang nyoba naik itu terus itu untuk menunjukkan bahwa ojo main-main dengan lokasi itu jangan diganti jangan ditaruh kuda di situ gitu. Okay. Atau mungkin Mbak Kunti lebih tegas lagi, lebih baik sih tidak boleh ada kuda di situ, lebih baik gitu. Mungkin dari Malopati mungkin kalau perlu dibantu menyingkirkan semua kuda yang ada di situ supaya orang sadar bahwa itu bukan suara kuda gitu Pak. Okay. Artinya kuda terlatih itu tidak gampang kagetan sampai harus lari ketakutan gara-gara dengar suara tukang rehab bangunan itu Mas G. Nggak mungkin Pak. Dengan suara klakson mobil yang lebih mengejutkan pun harusnya nggak kaget Pak. Udah biasa aja dengar suara truk bis telolet gitu juga nggak ini Pak. Nggak harus kabur begitu aja tuh nggak. Kecuali kalau dia melihat ada muka mengerikan di depannya dia lah itu kabur ya. Geng. Terus Mas, apakah pasukan khusus yang terlatih naik kuda itu harusnya kan nggak sekejapang itu jatuh dari kuda, dan apakah
tidak ada pengalaman mengendalikan kuda yang lagi kaget gitu loh Mas. Harusnya dia punya pengalaman untuk itu Pak, untuk latihan bagaimana mengendalikan kuda yang kaget. Tapi itu kan dia lucu, yang jatuh itu bukan hanya satu pasukan Pak, itu karena kudanya 5 ekor, berarti kan paling tidak 5 orang ya. Oke. Berarti kan masih narik komisor Pak itu. Ada komisor satu yang nabrak kuda itu untuk lari ke arah tertentu dan itu ada yang mengarahkan larinya. Oke. Terus malah Mas, kalau Mbak Kunti nggak terima dianggap kuda karena dianggap kuda karena suaranya itu dikamuflase jadi suara kuda, apakah Mbak Kunti nggak mau narsis dengan cara yang lain Mas kira-kira? Ya pasti Pak, makanya ini kan lagi, tapi kan ini masalahnya kan butuh pengarahan juga bahwa untuk narsis tidak hanya di situ, masih ada di tempat lain, misalkan jadi reporter. Kan lucu tuh Pak, kalau tiba-tiba dari reporter tiba-tiba Miki gitu kan. Terus bisa juga jadi wartawan gitu kan. Jadi bintang film juga. Jadi bintang film juga bisa. Atau jadi masuk ke orang-orang yang ada di parlemen sehingga langsung Miki di sana gitu ya. Tapi ini parlemen di negara Rom ya, bukan parlemen di negara ini. Sejabat di wilayah sana di negara Rom, mulai dari wali kota bupati, wali kota ke atas, gubernur apa nanti itu seluruh di sana Pak ya. Itu memang mereka pasti tidak ngambil saat awal, tapi ketika per 1 meter persegi sudah mencapai 80 Mbak Kunti di sana, itu pasti terjadi kasus itu Pak nanti di sana. Mudiknya Mbak Kunti kan cuman dari Malawapati cukup kelabakan juga karena jumlah yang lewat banyak ini Pak. Oke. Artinya Mbak Kunti juga kepingin jadi kayak seperti bupati, gubernur, bahkan perdana menteri mungkin Mas Ki. Iya. Makanya disadari orang itu pernah loh perdana menteri ini salah nganggo sepatu. Sing nyiapin sopo coba. Oh. Yang nyiapin siapa? Maksudnya memang Perdana Menteri pakai sepatu nggak ada yang koreksi bahwa Pak itu sepatunya bukan ini, harusnya nggak ada yang gitu. Sadarnya teladan di depan wartawan, tapi itu tetap keliru gitu, bukan seperti itu yang dikehendaki. Oke, mungkin itu aja Mas Agung pertanyaan dari saya. Gimana kita lanjut Mbak Vicky? Lanjut dulu aja Pak. Slide 41 G. Oke. Pak 1 nanti langsung ke 100 saja Pak. Pak 1 terus ke Pak 2, Pak 3 sampai ke 100, jadi 60 dilompati aja Pak. Oh 60 dilompati, oke. Jadi nanti terus 12 terus. Oke. 12 terus sampai ke 100 baru ngobrol lagi. Oke. 41, dan biasanya kalau terdengar suara ringkikan kuda atau suara kuda berlari akan diikuti dengan hilangnya beberapa makanan yang menjadi makanan gemaren manusia, tapi biasanya kuda biasa tidak suka. Contohnya sambal. Hanya kuda khusus saja Pak yang suka sambal. Coba aja kuda-kuda yang lain suruh makan sambal. Saya mengerti kok Pak, nggak doyan sambal yang namanya kuda. Lanjut Pak. Dan 42, jadi bedanya dengan pesugihan jarang ngoreh, kalau terdengar suara ringkikan kuda atau kuda berlari, biasanya orang yang mendengar tersebut akan kehilangan uang atau benda berharga, karena jarang ngoreh memang terahnya maling. Jadi beda ya Pak ya, kalau yang terahnya Seto Kumoro Trunggojati yang anak buahnya dia itu kalau terdengar ringkikannya itu berarti yang hilang itu makanan, tapi kalau jarang ngoreh yang hilang harta kekayaan, duit dan sebagainya gitu. Lanjut Pak. 43, maka sangat jelas bedanya pesugihan jarang ngoreh dan anak buah dari Seto Kumoro Trunggojati. Beda dari jenis yang diambil. Lanjut Pak. 44, bahkan orang yang didatangi pesugihan jarang ngoreh kadang-kadang bisa kehilangan kesadaran atau gila dan bahkan kehilangan nyawa. Wih, menakutkan. Ya, bisa seperti itu. Lanjut Pak. 45, untuk yang memelihara jarang ngoreh juga harus mau menyiapkan tumbal untuk demit yang memiliki si jarang ngoreh. Mungkin lebih cocoknya jangan tumbal Pak, tambah. Lanjut Pak. 46, demit yang memiliki jarang ngoreh tadi ada di bawah perintah dari
Kahyangan Pesantren Gondolayu. Asetran, Pak. Asetran Gondolayu. Lanjut, Pak. 47. Sedangkan bagi kuda putih, anak buah dari Seto Kumoro Turonggojati adalah untuk mengawasi dan ketika waktunya tiba akan digunakan oleh leluhur tanah Jawa untuk menagih janji seluruh terah kerajaan dan para pemegang peradaban di seluruh Arcopodo. Maka sekarang sadar nggak sadar mereka sudah masang itu di rumahnya masing-masing malahan, Pak. Entah itu berupa patung, entah itu cuma kepalanya doang, tapi ada yang masuk tuh gitu kan. Ada jalur lukisan dan sebagainya. Lanjut, Pak. 48. Keberadaan kuda Seto Kumoro Turonggojati diawali sejak menghilangnya Malawapati. Lanjut aja, Pak. 49. Jadi Seto Kumoro Turonggojati dan anak buahnya adalah orang-orang dari Malawapati yang sejak zaman Kaladwara melakukan tugasnya untuk menebus kesalahan yang terjadi di kerajaan Malawapati. Jadi mereka yang ya menempati posisi-posisi itu. Jadi seolah-olah bentuknya cuma patung kuda, tapi ada apa ya namanya Kumoro yang menempati di sana, Pak. Lanjut, Pak. 50. Seto Kumoro Turonggojati merupakan saling wujud dari Patih Malawapati yang bernama Batik Madrin. Kudanya ya, Pak ya. Tapi sayapnya sama culanya nanti lain lagi. Lanjut, Ya. Pak. Patih Batik Madrin mempunyai aji gineng sehingga bisa berubah menjadi kuda putih yang sangat indah. Itu sudah jelas sih, lanjut aja, Pak. 52. Dan saat leluhur dari Malawapati menuju ke peradaban Kalabendu, beliau menggunakan wujud kuda putih. Nggak perlu lanjut aja, Pak. 53. Karena beliau harus menepati sabdanya Sri Aji Joyoboyo agar hukuman terhadap Malawapati bisa selesai tepat di awal zaman Kolosubo. Karena walaupun mungkin mereka nggak terasa itu sesuatu yang cukup berat sih kesalahan yang dilakukan di waktu itu. Tapi Sri Aji Joyoboyo kan melakukan itu bukan tanpa alasan ya, karena memang daripada nanti satu kerajaan kena marah sang yang mending seperti itu. Tapi mereka nanti bisa kembali ke kayangan semua. Lanjut, Pak. 54. Sedangkan untuk Prabu Angling Darmo lebih sering keluar dari Malawapati menggunakan wujud burung meliwis putih yang bisa bicara seperti manusia. Jadi kalau misalkan suatu ketika mungkin di sawah ketemu burung meliwis putih yang bisa ngomong, ya jangan kaget. Itu dari siapa? Wujud siapa sebenarnya? Lanjut, Pak. 55. Angling Darmo melakukan hal tersebut karena juga harus menepati sabdanya Sri Aji Joyoboyo seperti Batik Madrin. Berarti mereka tidak mau melanggar, itu aja, Pak. Lanjut. 56. Sayap dari Seto Kumoro Turonggojati itu sebenarnya juga merupakan perubahan dari wujud Angling Darmo. Jadi mereka tidak bermusuhan lagi, Pak ya. Jadi malah menyatu menjadi wujud seperti itu gitu. Oke. Tapi pada saat keluar dari Malawapati ke peradaban Kalabendu, kalau kelihatan seperti itu, tapi akan jarang kelihatan seperti itu juga. Dan makanya kita diburu karena itu dari dua sosok yang sangat sakti kan, Pak. Lanjut, Pak. Mas, tanya Mas. Tanya, Mas, itu cara bedain mana Angling Darmo, mana Batik Madrin itu gimana, Mas? Kan sayapnya Angling Darmo, Pak. Gimana? Sayapnya Angling Darmo. Oh, kalau bersayap. Sayapnya doang. Kalau kuda di Batik Madrin. Batik Madrin. Oke. Ya. Mas. Ya, lanjut, Pak. Sedangkan cula dari kuda putih tersebut merupakan wujud dari Dewi Setyawati dalam menebus kesalahannya, maka cula tersebut tidak pernah dipakai untuk berperang. Ini dongeng, Bapak ya, dongengnya ARC, jadi terserah kalau mau dianggap seperti apa. Lanjut, Pak. 58. Maka kuda putih yang lengkap bercula dan mempunyai sayap hanya ada di Nuswantara, bukan Nusantara loh. Jadi sangat enggak Nusantara ya. Nuswantara, bukan Nusantara. Lanjut, Pak. 59. Karena Nuswantara tidak sekecil Nusantara, dan dalam bahasa kawitan di dongeng ARC yang ada Nuswantara, bukan Nusantara. Karena di Nusantara yang ada Majapahit, Pak. Kalau Nuswantara yang ada Mojopahit, gitu.
Lanjut, Pak. 60. Karena Seto Kumoro Turonggojati dalam kondisi lengkap merupakan perwujudan dari 3 orang, yaitu Batik Madrim yang merupakan anak dari Resi Nogorojo dan Angling Darmo yang merupakan murid dari Resi Nogorojo, serta Dewi Setiawati yang merupakan calon istri dari Angling Darmo, maka Seto Kumoro Turonggojati akan sering kelihatan bersinar karena ada dalam lindungan Resi Nogorojo. Karena bagaimanapun juga Resi Nogorojo tidak akan membiarkan mereka diburu orang juga, Pak. Karena bagaimanapun itu anak dan muridnya kan. Lanjut, Pak. 61. Demikian juga Sri Aji Jayabaya ikut memberikan kekuatan terhadap kuda putih tersebut. Maka matanya kelihatan lebih tajam daripada kuda-kuda yang lain. Dan sehingga matanya kelihatan agak merah, Pak. Lanjut, Pak. Oke. 62. Sedangkan dari para tumenggung ke bawah, mereka menjadi kuda putih di berbagai negara, diikuti dari adipati, bupati, sampai ke panpenewu. Sehingga selain itu juga kadang-kadang mereka menjadi ikut sih istilahnya apa ya? Mereka berwujud kumoro sehingga bisa menempati tempat yang berwujud seperti patung gitu loh, Pak. Patung kuda, entah patung kepalanya doang atau apa, tapi membantu untuk mengawasi perubahan peradaban. Lanjut, Pak. 63. Sedangkan banyak masyarakat Malawapati yang ikut menjaga patung-patung kuda dari orang-orang yang menjalankan peradaban dalam kondisi tidak terlihat. Sehingga ya itu tadi, mereka menganggap itu tadi tidak ada, dan mereka menganggap itu karya seni yang indah, padahal mereka dengan itu diawasi. Lanjut, Pak. 64. Dan mereka semua tahu akan perjanjian yang pernah dilakukan terhadap trah kerajaan-kerajaan di tanah Muruk dan para pemegang peradaban. Jadi yang dimaksud ini adalah orang-orang Malawapatinya ya, bukan orang yang sekarang. Kalau orang yang sekarang yang di tanah Muruk mereka nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti perjanjian itu sama sekali. Lanjut, Pak. 65. Sehingga jika perjanjian tersebut dikhianati, mereka bisa merusak sistem di sana tanpa diketahui. Dan sebagai kumoro mereka bisa masuk menyusup lewat apapun, Pak. Oke. Lanjut, Pak. 66. Kalau perlu, mereka juga bisa mengambil yang seharusnya menjadi jatahnya Nuswantara tanpa diketahui oleh keturunan dari yang memegang peradaban. Sehingga semua password dan apapun itu bisa terbuka tanpa mereka sadari itu nantinya. Lanjut, Pak. 67. Bahkan para kuda putih tersebut bisa menggerakkan lelembut untuk mengganggu trah kerajaan-kerajaan di tanah Muruk dan pemegang peradaban agar mereka ingat akan janji leluhurnya. Maka saat ini kan dengan mudiknya Mbak Putih diharapkan mereka langsung mengerjakan itu gitu, Pak. Lanjut, Pak. 68. Bahkan lelembut yang dibawa oleh para kuda putih tersebut bisa mengambil alih tempat tinggal mereka jika mereka berani melanggar perjanjian. Ini yang tak tunggu sih, moga-moga mereka melanggar supaya lebih seru, Pak. Masuk itu, masuk. 69. Lelembut yang dibawa oleh kuda putih bukan lelembut yang suka makan darah, dalam kurung bukan vampir. Kan vampir ya, karena mereka sukanya makanan, bukan darah, bukan ini. Mereka bukan karnivora. Lanjut, Pak. 70. Bahkan berkasaan yang dibawa oleh kuda putih kebanyakan adalah makhluk yang mudah tertawa dengan suara yang khas. Yang kita jelaskan minggu lalu, Pak. Jadi kalau dari C14 tidak ngomong bahwa mereka tidak ngerti lawan mereka apa, kan profiler mereka nggak punya alasan karena sudah kita jelaskan minggu lalu, Pak. Lanjut, Pak. 71. Makhluk yang dibawa kuda putih tersebut bukan makhluk pembunuh karena mereka hanya hobi tertawa. Itu yang harus ingat ya, bahwa mereka bukan hobi membunuh, mereka hobinya tertawa. Itu bukan, maksud mereka juga nggak nakut-nakutin. Cuman salahnya kok yang takut itu siapa yang lihat gitu ada. Lanjut, Pak. 72. Namun jika trah kerajaan tanah Muruk dan para pemegang peradaban bisa membahayakan Satrio Piningit, maka kuda putih tersebut akan mengajaknya berjalan-jalan ke tempat yang tidak dikenal, lalu disuruh turun, terus diajak cepat-cepatan lari, sehingga akan banyak dari mereka yang diajak jalan-jalan tapi tidak bisa kembali karena kalah cepat berlari.
Jadi itu kan namanya bukan growth Pak, cuman dipindah ke alami gitu. Transmigrasi alam gitu loh Pak. Lanjut Pak. Oke, 73. Jika mereka tidak mau turun, maka sang kuda akan berjalan pelan-pelan sampai yang naik capek. Lalu terpaksa turun dan diajak lomba jalan cepat. Dan jika tidak bisa mengimbangi si kuda, maka tidak bisa pulang. Karena nggak tahu jalannya pulang gimana. Karena mereka sudah kehilangan peradaban zaman dulu kan Pak. Lanjut. 74. Jadi para kuda putih tersebut bukan kuda yang kejam, karena masih punya rasa peri perkudaan. Tapi memang punya peri kemanusiaan Pak, warna mereka kuda gitu. 75. Jika dalam waktu 7 hari di tempat yang tidak dikenal, mereka mau mengubah pikirannya, maka akan dikembalikan ke tempatnya lagi. Ya itu bagi yang ini ya, tidak akan maksudnya 7 hari di tempat yang tidak dikenal, mereka mau mengubah pikiran ya. Kalau mau mengubah pikirannya dia dan mau nurut ya dikembalikan. Tapi kalau enggak ya selamanya di sana beneran itu. Lanjut Pak. 76. Namun jika tidak mau mengubah pikirannya, maka akan didatangi lagi dan diajak lomba jalan cepat atau lomba lari lagi. Wah. Karena ya namanya kuda bisanya kan gitu loh Pak. Lanjut Pak. 77. Setelah itu mereka akan ditinggal lagi dan diberi waktu 7 hari ke depan lagi. Jadi tidak mengancam loh Pak ya di sini. Cuman kita hanya memperingatkan. Lanjut Pak. 78. Setelah 7 hari berikutnya, maka akan didatangi lagi dan jika mau berubah pikiran akan dibawa pulang. Tapi ada resikonya sih kalau tidak mau seperti itu, karena sudah kena paling tidak 1 orang yang ketahuan kan. Dan akhirnya dia dikatakan meninggal karena harusnya sih nggak bisa dimakamkan dulu baru sebelum, karena itu cuman rohnya cuma dibawa sama si kuda itu jalan-jalan kok, seharusnya itu bukan meninggal, cuman karena di sana sudah tidak mengerti tradisi seperti itu ya berarti waktu dikembalikan udah nggak bisa, udah ditanam toh Pak. Lanjut Pak. Kalau tidak mau berubah pikiran, maka akan diajak lomba lari lagi dan diberi kesempatan 7 hari berikutnya. Jadi tetap ada kesempatan ya Pak ya, tetap memberi kesempatan, tetap masih ada, dan minimal 3 kali kesempatan. Lanjut Pak. 80. Dan setelah 7 hari berikutnya akan didatangi lagi dan kalau berubah pikiran akan diajak pulang. Jadi masih memberi kesempatan minimal 3 kali. Nah, setelah di atas 3 kali nanti lanjut Pak di 81 kan. Oke. 81. Dan kalau tetap tidak mau merubah pikiran, maka akan disuruh naik kuda tersebut dan dibawa ke kahyangan Pasetran Gondolayu, lalu diserahkan ke Bathara Jelek, dan kuda putih itu akan mengatakan Sumonggo, tapi su-nya berada di belakang. Karena mereka kan aturannya menerangkan diterangkan Pak. Kalau kita kan diterangkan menerangkan. Jadi kalau kita ngomongnya Sumonggo, kalau di sana kan mungkin lebih sopan kalau ngomongnya Monggosu gitu kan Pak. Ya Pak. 82. Karena kuda putih tersebut mengerti bahwa tata bahasa di Nuswantara itu diterangkan menerangkan, maka bahasa yang sopan adalah Sumonggo. Tapi di kahyangan Pasetran Gondolayu menggunakan aturan menerangkan diterangkan, sehingga Sumonggo dianggap tidak sopan, tapi yang sopan adalah Monggosu. Makanya kan di sini nyetir aja pakai setir kanan toh Pak. Kalau di sana kan setir kiri ya. Itu kan kita beda Rosondi gitu kan. Lanjut Pak. 83. Sebelum ditinggal oleh si kuda putih akan didilati dulu mukanya, lalu ditinggal pergi sebagai tanda perpisahan. Karena dia juga jadi ramentolo tapi ya terpaksa gitu kan. Balik ini ngomai gitu. Lanjut Pak. 4. Orang yang sudah sampai ke Pasetran Gondolayu pasti tidak akan pernah bisa pulang kembali karena orang tersebut akan sangat disayangi oleh Bathara Jelek dan Bathari Bibik. Karena cocok untuk mangsa itu Pak. Lanjut Pak. 85. Maka Bathara Jelek dan Bathari Bibik sangat mengharapkan kedatangan kuda putih ke kahyangan mereka agar mereka tidak perlu turun ke Arjobodo. Enggak perlu kasih penjelasan, lanjut aja Pak. 86. Karena orang tersebut pasti juga akan senang
dekat dengan makhluk yang giginya kepanjangan dan badannya sangat besar. Jadi makin mendekati giginya makin baik itu mungkin. Lanjut Pak. 87. Sementara kuda putih tadi akan bertugas lagi di tempat lain dan melakukan hal yang sama. Tapi ya tetap harus diingat ya, ini yang dilakukan itu terhadap pengendalikan peradaban yang termasuk yang pemegang peradaban. Jadi kalau masyarakat biasa tidak akan mengalami ini. Lanjut Pak. 88. Maka ada istilah baru. Kuda putih tersebut akan berusaha mengumpulkan dengan cara menjemput para monggosu. Itu istilah dari saya Pak, para monggo. Karena kelompok yang akan dijemput itu banyak sih ternyata. Lanjut Pak. 89. Kuda putih tersebut mempunyai istilah yang harus dijemput adalah yang melanggar perjanjian yang dikenal dengan nama Trah Monggosu. Itu istilah dari saya ya Pak ya. Karena memang mereka pertama ada sangat banyak dan mereka pasti melanggar. Terus yang berikutnya mereka kan tidak tahu konsekuensinya apa. Memang tidak perlu dikasih tahu konsekuensinya apa sih, karena memang mereka kayak tidak dibutuhkan diajak bodoh, tapi ngapain dikasih tahu kan. Dan baik. Lanjut Pak. 90. Maka dapat disimpulkan Trah Monggosu tersebut adalah trah kerajaan-kerajaan dari bangsa Muruk dan para pemegang peradaban yang berusaha tidak melaksanakan perjanjian leluhurnya. Entah mereka ngerti apa tidak, tapi harusnya mereka tidak punya alasan atau tidak tahu, karena seharusnya cerita turun-temurun itu pasti harusnya diceritakan. Kalau tidak diceritakan ya salah ya leluhurnya. Lanjut Pak. 91. Para kuda putih tersebut juga bisa masuk ke dalam raga para Monggosu yang rohnya sudah berada di dekat giginya Bahtara Jelek. Itu yang ada yang nggak tega ya, yang kira-kira nggak tega melakukan hal seperti itu. Lanjut Pak. 92. Maka para kuda putih tersebut akan membuat raga yang ditepati menjadi seolah-olah berubah kepribadian. Sehingga yang tadinya mereka pengennya melanggar jadi tiba-tiba enggak gitu. Maka ini termasuk dalam tundaan demit kan, ini juga termasuk Pak. Oke. Lanjut. 93. Orang-orang tadi akan menjadi mendadak bijaksana dan gampang tertawa, lalu akan berusaha melaksanakan perjanjian. Nanti kita lihat ya Pak ya. Kalau tundaan demit sudah terjadi. Ini kan tundaan demit lagi wiwitan aja belum, masih berusaha disembunyikan karena seolah-olah itu dianggap tidak ada gitu kan. Masih bisa dianggap tidak ada karena belum banyak yang ini menyebarnya belum merata. Lanjut Pak. 94. Semua yang dilakukan kuda putih tersebut sudah ada dalam perjanjian yang dilakukan oleh para leluhur di Nuswantara dengan utusan bangsa Muruk yang diutus datang ke Nuswantara. Cuman waktu itu mereka menganggap hal itu tidak mungkin loh Pak, sehingga mereka berpikir ini bisa dikhianati di lain waktu, padahal tidak bisa dikhianatin hal ini gitu. Lanjut Pak. 95. Dan perjanjian tersebut sudah disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian. Jadi bukan tanpa sadar, Trah kerajaan bangsa Muruk dan pemegang peradaban dalam menandatangani dan menyetujui perjanjian tersebut. Jadi pada dasarnya mereka berusaha nantinya untuk menghilangkan jejak ini toh Pak. Tapi mereka juga bingung karena perjanjian ini pasti tidak bisa dihilangkan, karena mereka kalau berpikir itu dalam bentuk kertas atau bentuk apa itu tetap akan nggak bisa dihilangkan, karena leluhur kita kan sudah bisa membuat suatu material yang benar-benar tidak bisa dihancurkan sama sekali Pak, yang digunakan untuk perjanjian. Dan itu tidak cuma satu masalahnya itu, dan memang sejarawan tidak akan pernah mengerti ini Pak, karena memang kurang yang dasarnya. Lanjut Pak. 96. Sehingga kalau ada trah kerajaan dari bangsa Muruk dan pemegang peradaban tanpa sengaja meringkik seperti kuda, berarti badannya sudah diambil alih oleh Malawapati. Wah, keren. Ada kemungkinan ya Pak ya. Meringkik seperti kuda atau ketawa saya Mbak Gundi itu tadi sudah diambil alih. Lanjut Pak. 97. Sehingga Sri Aji Jayabaya dalam menyabda hilangnya satu kadipaten Malawapati bukan tanpa alasan yang jelas. Oh.
Karena ada tugas berikutnya Pak, ini bukan hanya karena beliau marah terus langsung mau begitu, enggak, Bathara Wisnu enggak begitu gitu. Lanjut Pak. 98. Karena Sri Aji Jayabaya juga sangat paham bahwa Aji Gineng yang dimiliki oleh Batik Madrim dan Anglin Darmo bisa membantu jalannya peradaban ke Kolosumo. Justru itulah makanya pemanfaatan Aji Gineng dengan benar akan dilakukan oleh peradaban Malowapati itu untuk membantu kita nanti. Tapi saat ini kan kitanya nggak sadar Pak kalau mereka sudah bergerak kan. Lanjut Pak. Mas Agung, selain beliau berdua itu apakah ada raja lain yang mempunyai Aji Gineng nih, Mas Agung? Ada Pak, tapi cuma yang sedang bertugas beliau berdua. Oh ngoten nggih. Dari seberang nggak ada Mas Agung? Nggak ada. Itu khusus negara kita Pak. Oh, kalau ada berarti itu ngaku-ngaku Mas Agung nggih. Iya. Oke. Kayak udah terbang dan sebagainya, mereka cuma ngaku-ngaku Pak kalau Yunani, nggak pernah ada di sana. Ada yang cuma di sini. Siap. Oke. 100. Maka Sri Aji Jayabaya mengharapkan agar masyarakat Malowapati sekadipaten tidak berbuat salah lagi, bahkan bisa membantu memayu Hayuning Bawono menjadi bangsa yang tidak kasat mata dari zaman Kolodworo sampai dengan akhir zaman Kolobendo. Jadi ada tujuannya Pak ya, jadi bukan hanya asal menghukum gitu aja, enggak. Oke. Ya ini karena udah 100, aku disclaimer lagi. Saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan Konokota Angin atau Timi Hartadi karena dia melakukan ritual tidak sesuai ARC, yaitu ritual siraman. Terus semua ini cuma dongeng, jadi kalau tidak percaya tidak apa-apa, tapi kalau mau percaya sebaiknya jangan pernah percaya. Tapi Ki, halo, Loha. Sebentar pemirsa, contekannya. Bentar, oke. Tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. AFC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudetjo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sudetjo atau saya saja atau Mas Agung Bimo Sudetjo bersama saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke? Aman ya? Terus, aku mau lanjutin pertanyaan yang tadi Mas. Bentar. Datanya banyak banget. Ini Mas, kira-kira apakah Mbak Kunti itu butuh waktu kayak spare waktu berapa gitu Mas, berapa lama untuk paham menggunakan peralatan yang canggih Mas? Itu nggak waktu Mas? Kalau masalah menggunakan peralatan yang canggih, jelas mereka butuh waktu sangat lama Mbak. Tapi untuk memainkan peralatan yang canggih menjadi tidak kelihatan canggih lagi itu mereka mungkin cukup cepat Mbak. Misalkan rudal ditembakkan harusnya maju mundur itu Mbak Budi ahlinya itu. Atau misalkan terbang itu eksos di belakang harusnya maju ke depan tapi malah mundur ke belakang itu Mbak Budi paling ahli itu Mbak. Cuma kalau mereka tidak paham bahwa itu bisa dipakai mainan seperti itu ya mereka mungkin belum menggunakan itu, tapi kan moga-moga dari Malowapati ini bisa menjelaskan dengan jelas apa tugas mereka gitu loh Mbak. Mungkin saat ini banyak orang akan tertawa Mbak, wah curang mungkin gitu, coba ya nanti kalau sudah terjadi. Itu Mas sekarang ada loh satu orang yang katanya pemberani dan ini begitu ditemani Mbak Putri sekali terus nggak pernah kelihatan lagi komentarnya di dunia internasional loh Mbak. Dan ada loh yang nggak berani pulang ke rumahnya sampai hari ini Mbak. Ada loh. Benar Mas. Nah kira-kira Mas, pertanyaan tambahan. Kapan keberanian mereka akan datang Mas? Keberanian siapa? Mbak Putrinya atau? Yang takut itu bukan? Ini nih, yang pada takut pulang sama takut keluar itu Mas. Berapa mungkin wani Mbak? Karena mereka tadi menganggap kayak gitu tuh nggak ada, ternyata ada gitu loh, dan itu bisa mengancam mereka kapanpun gitu kan. Ya mereka takutkan kalau mulutnya diambil alih untuk bicara itu loh, di depan umum yang harusnya
berbicara dengan nada-nada yang sangat politis atau sangat apa ya, filsafat atau apa, tiba-tiba jadi nggak jelas gitu menurutku, karena mulutnya diambil alih Mbak Kunti kan repot juga mereka. Atau tingkah lakunya bahkan tunggu cekakaan nggak jelas gitu Mbak. Nah, Nggak akan wangi Mbak, karena ini di luar kekuasaan mereka dan di luar kemampuan mereka. Oke Mas, pertanyaan tambahan karena tinggal 15 menit lagi di jam 12. Apakah Mbak Kunti selama mudik di Rome kemarin itu ada yang mengawasi agar jadi supaya Mbak Kunti itu tetap terkendali gitu Mas? Selama mudik kemarin itu apakah ada SOP-nya atau gimana gitu? Ada Mbak, dari Malawapati itu Mbak yang bertugas itu Mbak. Dan itu udah SOP sudah dibikin oleh Saki Joyoboyo sejak zaman Kolodworo Mbak. Jadi ada itunya. Cuman masalahnya itu kan segitu banyaknya ya, nanti kayak angon bebek yang segitu banyaknya itu angel loh Mbak, gampang. BPO sok bandang-bandang nggak Mas bebek? Bayar. Oke, pertanyaan lagi Mas. Apakah Mbak Kunti nantinya juga akan secara massal terlihat dengan sangat jelas di Rome, karena itu salah satu hal impian aku Mas, jadi kayak supaya populer gitu Mas, supaya viral. Itu yang tak harapkan Mbak, karena apa namanya, mereka kan dengan tidak diakuinya oleh negara Rom sampai dengan hari ini, bahkan sampai tempatnya dipasangi kuda supaya orang nanti berpikir bahwa itu suara kuda. Maka yang diharapkan itu memang mereka makin narsis gitu, dan untuk itu kan dari pihak Malawapati yang harusnya itu mengarahkan mereka ya untuk menuju ke stasiun televisi dan sebagainya gitu, atau menuju bisa memasuki orang-orang yang jadi juru bicara pemerintahan dan sebagainya Mbak, karena itu paling gampang kok. Mereka tuh orang ngerti menyablas, jadi sangat mudah untuk kelebon. Cuman Mbak Kunti kan apa masalahnya Mbak, harus melakukan apa saat ini gitu loh. Harus ada yang nunjukin memang di situ. Oh, ini aja di tempatnya Bu Susan di siapkan ember dan sebagainya ya. Ini loh Pak dengar kan ceritanya itu Bu Susan itu. Ayo lucu loh itu. Kalau ngomong sampai hari ini gitu loh. Lah Bu Susan kan minta saya Mas di tempat saya coba deh biar Mbak Kunti ya kayak Mbak. Sayanya nggak ini Mbak Tunggul yang ngirim ke sana beneran, tapi cuman orang iso kangkonan gitu loh. Tunggul yang gitu orang iso kangkonan. Tapi tak mungkin menurut aku itu sudah baiknya sih kalau Bu Susan bisa nyuruh kan, suatu ketika bisa bantu caranya nyuruh supaya lebih cepat bergeraknya bagaimana gitu kan. Iya. Kayak ketemu polanya gitu. Apa lagi Mbak? Pertanyaan terakhir, sebenarnya seberapa sakitnya Mbak Kunti sih Mas terhadap bangsa Rom? Ya pertama mereka di Kolosium, mereka terasa tertipu di waktu itu dong Mbak. Dipikir itu setelah melakukan seperti itu bisa melebur kayangan, ternyata enggak. Mereka hanya jadi gelandangan dari peradaban dari zaman apa sampai zaman sekarang gitu. Setelah itu mereka dianggap enggak ada. Karena memang tidak di negara mereka. Saya kon Bali wae to, ben kono ngerti gitu. Kon Bali wae, jadi orang ganggu di negara ini, tapi di negara ini kono itu kan hasil karya mereka sendiri toh dulu. Itu bukan kita ngancam, tidak. Itu kan bandane kono ya balik ke yang dulu janjinya kan ketika mereka melanggar perjanjian itu balik ke sekarang gitu kan. Gitu Mbak. Oke Mas, thank you. Berarti itu seperti kayak harta benda yang sana ya Mas, endemik ke sana. Iya. Karena mereka punya hak hidup dan hak tinggal di sana gitu kan Mas? Iya. Mereka punya hak tinggal di sana, itu jelas banget Mbak. Dan sekalian aku juga pengen tahu apakah teknologi itu bisa. Kan selama ini orang ngomong bahwa gaib itu tidak bisa mengalahkan teknologi lah. Sekarang aku pengen tahu sekalian apakah teknologi bisa mengalahkan kumulorasor loh ya. Jadi belum sampai kumulorasor. Apakah kumulorasor itu sudah cukup untuk mengalahkan teknologi apa enggak gitu? Keren Mbak. Kalau sampai tunda demi jadi tenang, berarti teknologi ternyata nggak ada fungsinya gitu kan, dibandingkan baru lawan kumulorasor wis kalah gitu. Istilahnya itu
tentara pasukan khusus yang latihan seperti apa ternyata kalah Rolling Rock gitu kan. Lucu banget lah jadi ini. Ini kemarahan seorang kira-kira ya jenisnya ngono kuwi gitu kan. Oke. Selama ini kan mereka hanya diberi kepercayaan bahwa itu nggak ada, dan ini nek dibacain Mejo Dingle kalah gitu kan, atau dibacain Sendok Garpu gimana gitu. Tapi ternyata kan kenyataannya kita lihat nanti pada saat Tunda Damai terjadi. Nah ini sudah mulai Tunda Damai di sana, tinggal menyebarnya tergantung dari kemampuan Malawapati dalam menyebarkan itu lah Mbak sekarang. Oke. Halo Mbak Vicky, Mbak dulu terus Mbak. Sudah Mas, aman Mas, sudah aku pertanyaan sudah selesai sih. Thank you Mas. Mungkin nanti ada pertanyaan terakhir di akhir sesi. Oke. Monggo Pak. Silakan aja Pak. Dan tugas dari Malawapati bukan tugas untuk membunuh atau mengeksekusi, tapi mengantarkan para Monggosu ke tempat yang sangat layak bagi mereka. Dan mereka yang menginginkan Pak, pengen dekat ke yang tidak kecil, kan kepentingan mereka sendiri. Lanjut Pak. Surat 102, para Monggosu akan mulai terlihat karena akan banyak pemegang peradaban dan terah kerajaan di tanah Moro yang mempunyai tren atau kebiasaan meringkih seperti kuda. Seharusnya bukan hanya pikir seperti kuda sih Pak, ketawa seperti Mbak Kudi juga gitu. Tergantung antara dua itu ya. Lanjut Pak. Dan 103, bahkan kadang akan dimulai kebiasaan aneh mereka akan lebih suka tidur di luar rumah, terutama kandang kuda. Nah, itu kalau sudah terjadi seperti itu berarti memang sudah kelainan Pak, kelainan itu, dan mereka menganggap itu kebiasaan kan gitu. Kalau bagi saya itu kelainan, tapi mereka akan nggak baik-baik kebiasaan. Lanjut Pak. 104, kalau tanda-tanda itu sudah muncul, berarti sudah dekat dengan wolak-walik zaman. Bolak-balik zaman dongeng Pak ya. Jangan dihubungkan dengan keadaan nyata ya. Bolak-balik zaman dongeng. Lanjut Pak. Surat 105, surat terakhir. Becik ketitik, olo ketoro, turangga jati, arso ambiyantu, mring sang angin-angin, kang kadhawuhan parahyang hamemayu hayuning bawana. Ngantos trahing Drupiksa saha Sukerta sedaya kundur mring dangkanipun. Arcapada dados padhang ngambar arum sareng rawuhipun kamulyanipun Tribhuwana. Ya, sudah selesai Mbak. Halo Mbak E. Nggih. Mbak Vicky. Kok dia ada jemuran gitu? Maaf. Karena ruangannya sangat sempit. Kalau sangat sempit, itu banyak jemuran. Ini jadi orang Jakarta ini Pak Ansor sekarang dia tuh Pak. Nggih. Berapa bulan? Mas, di akhir sesi kan aku tadi mau tanya ya. Pertanyaan itu sebenarnya masih monoton. Ada nggak Mas hal yang bisa dilakukan oleh beberapa orang yang sudah didatengin sama ini kuda putih Mas? Ada nggak hal yang bisa dilakukan gitu? Kalau yang dilakukan ya harus melaksanakan apa yang dijanjikan oleh leluhurnya dulu ya Mbak. Kalau enggak ya memang bisa fatal untuk mereka. Dan untuk negaranya terutama yang fatal sekali itu. Ya tapi kan masalahnya kebanyakan mereka di saat-saat awal ini kan berusaha ngelak Mbak. Akan berusaha mengignore ini semua, bahkan berusaha menutupin suara itu dan sebagainya gitu kan Mbak. Dan itu kan menunjukkan itu kan berarti mereka tidak mengerti berapa banyak kuda yang akan datang ke sana, dan selain itu Mbak Kundi yang datang ke sana di seberapa banyak mereka nggak sadar itu Mbak. Karena mereka berpikir manusia itu paling banyak, enggak loh, itu mereka lebih banyak daripada itu, dan per meternya itu bisa segitu banyaknya nanti yang akan datang ke tempat mereka. Itu Mbak. Apalagi Mbak? Oke sih Mas, itu aja sih.
karena mungkin siapa tahu kan aku mewakili pertanyaannya mereka gitu. Siapa tahu. Jadi Pak Ansar gimana? Ada pertanyaan nggak Mas? Pak. Ini nanti saya itu tanya pribadi, mungkin nanti langsung ke Mas Agung aja nih. Jabri. Oke. Siap. Karena ini udah 23.55, mungkin kita akhiri ya Mas sebelum semuanya hilang. Oke. Terutama aku yang hilang duluan pasti. Karena begitu Makanya. kebaikan jaringan masih 5 menit. Ya gini Pak, kalau misalkan Pak Ansar pengen menggambarkan wajah orang yang waktu itu ketemu dengan saya di rumah makan dengan Bu Susan dan Pak Jojo, monggo ya, saya tidak melarang itu Pak. Tapi saya tidak mau bantu untuk ini karena aku ya lali bahasa kayak apa ya Pak. Itu yang bisa mungkin malah Bu Susan sama Pak Jojo mungkin yang inget ya, karena itu yang lebih Mas, yang terselamatkan di sini aku. Untuk aku nggak ketemu di situ. Ya kan? Jadi tidak diburu pertanyaan. gitu Pak. Jadi monggo. Kalau saya itu dalam memberikan gambaran orang itu misalnya orang tepat gitu loh. Misalkan nggak menunjukkan Mbak Vicky gitu. Mbak Vicky itu orangnya seperti ini. Pasti aku kalau cerita pasti salah. Rambutnya ke depan, ke belakang gitu. Misalkan gitu Pak. Atau hidupnya masih di dalam gitu kan. Aku rasa salah Pak. Jadi nggak bisa. Saya tidak ahli dalam mendeskripsikan wajah orang. Siap. Oke. Ya mungkin kita akhiri ya Mas ya. Karena tinggal 4 menit. 4 menit terakhir. Oke. Langsung ya Mas ini. Kang Arso Purnaning Idiles kita dinten menika gung ing panuwun dumateng Kitunggul Jatijaya Amangaraga. Kang sampun kersa paring pitedah saha pituntun. Saha Arso babar sedaya puspitara. Saha lalangen srumilanggoni mradapeng kemejatara. Mugi amedahi sabawana weh suka tentreming bumi. Mugi sasmita menika maweh sang semeng pangeksi srana tumurunipun wahyu jati ing Nuswantara. Karena disclaimer udah beberapa kali disebutin lagi nggak sih Mas? Oke. Disclaimer ada disclaimer dari Genders. Enggak, maksudnya disclaimer yang tambahan. Oh, nggak usah. Ulang ya? Oke. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih menyanar. Saya dengan Vicky Ananda, Mas Agung Bostejo, dan Pak Ansar mengucapkan selamat malam. Terima kasih sudah menonton pada kesempatan hari ini yang molor-molor dan sangat drama. Dan kalau bisa, untuk tidak ada drama di kedepannya, nonton dilupain aja. Apalagi di jam tertentu seperti ini. Jadi kalau misalnya nonton aja di YouTube. Kalau mau, tapi kan ini semua cuma doing ya, jadi jangan sampai dipercaya. Kalau misalnya mau percaya ya mohon dipikirkan berulang-ulang kali. Oke? Kalau gitu selamat malam, Rahayu, salam menyan. Dadah. Ya. Terima kasih semuanya. Ini yang nutup IG Mbak Oming. Nggih. Makasih Mbak Oming. Nggih, Mbak. Makasih semuanya. Terima kasih Mbak Omeng. Ini cuma sebagian ya?